Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berhadir di rumah ini dan untuk kembali berkumpul di rumah ini. Sebab penceramah bisa membaca karena bubuhantian. Misalnya ulun ceramah di sini seorangan, buhantian kadeda ada nang lalu. Nah, ya orang itu bakal salah pesantren asalnya tina lain ya. Makanya iya nang peribahasa orang bahar itu mun kada hanau gula, mun kada ranyau gila. Jadi ulun berterima kasih atas keberadaan bubuhantian. Mudahan kada bulik kita daripada rumah ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada memiliki penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana rezekinya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbayal kiram rahimakumullah, masih berbicara seputar salat yang tidak disunatkan berjamaah. Pada minggu dahulu kita sudah mengkaji tata cara sembahyang, siapa ingat? Sembahyang salat sunat awabin, gerhana itu tambahan. Okay. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tata cara sembahyang sunat hajat. Jadi sebenarnya sembahyang sunat hajat ini termasuk dalam kategori sembahyang yang kada disunatkan berjamaah. Ibarat berjamaah kada apa-apa, cuman kada sunat. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kemudian yang ke-10, salat hajat ini boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Namun malam hari lebih bagus, dan yang lebih bagus lagi separuh akhir di malam hari. Sekitar jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu lebih baik lagi sembahyang hajat. Nggih. Lapas niatnya usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niat nang kayak usolli itu sunat hajat. Yang wajib ketika kita mangkat takbir, nah di situ kita letakkan niat aku sembahyang hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nggih. Nggih. Cuman yang kalau dapat pahala sunat itu aja. Nggih. Adapun ayat-ayat yang dibaca sesudah Fatihah, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai 10 kali. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas 11 kali. Atau rakaat pertama setelah Fatihah membaca ayat kursi 1 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah Amanar Rasul sampai selesai 1 kali. Jadi yang paling lakas imbah nang cara yang kedua. Nah, yang rakaat pertama kenapa Allahullah, rakaat kedua Amanar Rasul. Atau pada rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, pada rakaat kedua ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Nah, jadi caranya ada 3. Pertama, rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian cara yang kedua, rakaat pertama membaca ayat kursi, rakaat kedua membaca Amanar Rasul. Kemudian cara yang ketiga, pada rakaat pertama membaca ayat kursi lawan surah Al-Ikhlas, dan rakaat kedua membaca ayat kursi yang kedua, ayat kursi sama lah, sama berarti lah
Sama berarti. Oke. Berarti 2 kali baca surah. Rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Pada rakaat kedua ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Asal surah tulis kayak ya nawan mencari bahasa. Pada sujud terakhir sesudah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali, baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Nah, ini zikirnya Nabi Yunus. Baca di sujud terakhir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali di sujud terakhir. Kemudian sesudah membaca 40 kali zikir Nabi Yunus tadi, sebutkan hajat yang dimaksud. Jika dengan bahasa Arab maka boleh langsung dengan lidah. Jika tidak bahasa Arab maka menyebutkan hajat itu di dalam hati saja. Itu. Jadi perbedaan antara Tuhan dengan makhluk, perbedaan antara Allah dengan manusia. Kalau manusia ketika banyak dipinta mereka akan marah. Kata juga pinta-pinta, maka manusia akan marah. Akan tetapi kalau Allah tidak dipinta, maka Allah akan marah. Jadi Allah tuh suka apabila hambanya ini kata juga pinta-pinta. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ujar Allah taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah dari Allah taala kepada aku, niscaya pasti akan kukabulkan. Allah menjamin, jadi Allah memerintahkan kita berdoa, sekaligus Allah menjamin doanya akan dikabulkan. Nah, mana ada bisi hutang, yang mana memiliki musibah suatu penyakit, disuruh berdoa, pasti Allah akan kukabulkan. Cuman cara Allah mengkabulkan doa ini ada 3 cara. Yang pertama, ketika kita berdoa, ya Allah mudahan hutang ulun lunas, seketika itu juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita dapat rezeki, kawa bayar hutang. Nah, itu cara yang pertama, Allah mengkabulkan doa. Cara yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika kita berdoa, ya Allah mudahan anak minta yang hijau, tiba-tiba datang yang kuning. Bisa jadi yang kuning itu lebih baik daripada yang hijau, karena cara Allah mengkabulkan doa. Yang kedua, menggantikan dengan yang lebih baik. Makanya kan di Al-Quran itu ada ngarannya surah Ali Imran, keluarganya Imran. Artinya siapa Imran yang dimaksud di dalam Al-Quran tuh? Jadi Imran itu bukan nabi, bukan rasul, akan tetapi si Imran itu seorang yang soleh, seseorang yang sangat taat kepada Allah. Dan si Imran ini memiliki istri yang bernama Hannah. Jadi ketika Hannah ini mengandung, hamil, 2 laki bini antara Imran dan Hannah bersepakat untuk membagi tugas. Si suaminya bertugas mencari rezeki yang paling baik, yang paling halal, sedangkan si istri, si Hannah, bertugas berdoa setiap hari meminta kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Sampai-sampai si Hannah ini bernazar kepada Allah, ya Allah, ulun bernazar kepada Engkau, kelak janin yang ada di kandungan ulun ini ulun wakafkan menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Maksudnya pelayan itu menjadi seorang alim, menjadi seorang guru, menjadi seorang ahli ibadah di Baitul Maqdis. Kemudian tatkala si Hannah ini melahirkan, ternyata nang lahir anak bibinian. Padahal kehendak Hannah berdoa anak laki-laki. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Nah, ketika si Hannah ini tahu ternyata yang lahir adalah anak perempuan, si Hannah ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu bahwa perempuan kada sama dengan laki-laki. Maksud Hannah ini lain protes. Cuman Hannah ini hendak memadakan, amunnya hendak menjadi pelayan di Baitul Maqdis, yang paling abdal, yang paling nyaman itu lelakian. Nah, kemudian dijawab, doanya Hannah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, walaupun yang lahir ini lain anak laki-laki, walaupun yang lahir ini anak perempuan, cuman anak perempuan ini kada sama dengan anak perempuan dimanapun. Maksudnya ini perempuan lain perempuan biasa, ujar Allah taala. Nah, akhirnya dinamakanlah si anak tadi dengan anak yang bernama Maryam. Tahu lah kisahnya sudah. Kira-kira kelanjutannya tahu aja sudah leh, Maryam. Nah, jadi anak Hannah ini dingerani dengan Maryam. Nah, iya. Jadi si Hannah ini ketika dilahirkan, sebelum dilahirkan, namanya mak. Sebelum dilahirkan si Maryam ini nang abah si Imran sudah meninggal dunia.
Jadi si Maryam ini lahir dalam keadaan yatim. Ya. Sehingga orang alim, orang soleh yang ada di Baitul Maqdis seberataan berebut hendak merawat Maryam, berebut berataan, termasuk nang berebut Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria anak juga berebut. Nabi Zakaria ini ipar lawan Hannah. Jadi Hannah ini bisi dan sanak nang kawin lawan Nabi Zakaria. Jadi hitungannya paman oleh Maryam. Nah, jadi seberatan yang kadidak anak bakalah. Jadi beundi bekuncang siapa yang berhak merawat Maryam nih. Ketika diundi ternyata nama yang keluar adalah nama Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria lah yang bertanggung jawab merawat Maryam sampai dewasa. Jadi Nabi Zakaria ini membuat satu kamar di Baitul Maqdis yang disediakan gesan Maryam. Nah di situ Maryam beribadah setiap hari. Nah kemudian beberapa tahun kemudian, disingkat ceritanya nih, beberapa tahun kemudian ketika si Nabi Zakaria ini hendak mengantarkan makanan ke kamarnya Maryam, ternyata di kamar Maryam sudah ada makanan. Jadi Nabi Zakaria ini heran takjub karena kadidak nang kawa masuk ke kamarnya Maryam kecuali Nabi Zakaria seorang. Nah jadi ditanya oleh Nabi Zakaria, wahai Maryam, di mana kamu mendapatkan makanan ini? Maka makanan yang di kamar Maryam tuh makanan yang langka, yang belum sampai lagi musimnya. Belum musim rambutan, di kamar Maryam sudah ada rambutan. Nah, ujar Maryam, ini pemberian daripada Allah. Sakanya Maryam ini bakaramat wali sakanya Maryam nih. Nah, singkat cerita, Maryam ini memiliki anak seorang laki-laki tanpa harus disentuh oleh laki-laki, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup, karena di akhir zaman, di hari kiamat, Nabi Isa inilah yang patang membunuh Dajjal. Jadi apa artinya? Doanya Hannah bukan tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hannah meminta anak laki-laki, ternyata anak perempuan. Itu Allah bukan berarti kalau mengabulkan, cuman digantikan Allah dengan yang lebih baik. Hannah meminta anak laki-laki, ternyata diberi cucu laki-laki, Nabi dan Rasul. Bisi Nabi, bisi cucu jadi Rasul, jadi Nabi. Dan memiliki anak perempuan yang menjadi wali. Jarang kalau di binian bekaramat wali. Banyak ada aja bang, cuman kebanyakannya lelakian. Karena kan syarat menjadi wali ini ngalih. Pertama kan diantaranya syarat menjadi wali ini sedikit makan, sedikit tidur. Makanya di malam hari itu kita disuruh bila kalau beribadah kita bangun berucap amin amin 3 kali dengan niat mengaminkan doa wali, karena wali kada guring. Nah, maka kita mendapatkan apa yang diminta oleh wali. Nah diantaranya lagi syarat menjadi wali sedikit berbicara. Di guru sudah kita di sini. Cuman jadi guru ulun Kiai Haji Abdul Karim yang mengarang kitab ini, Ujai Sidin kalau bimbingan tuh hendak menjadi wali 4 aja syaratnya. Pokoknya itu hendak jadi wali 4 aja. Nyaman. Nah, anak tahu kan, anak tahu pada kan. Nah, berarti lagi di wali berarti aneh. Amin. Yang pertama, bimbingan hendak jadi wali berbakti kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada Rasul. Marah banyak makan, marah ketujuh guring. Yang penting berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul. Yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua amannya masih hidup. Yang keempat ini jadi nang banyak gugur bibinan wah ini berbakti kepada laki. Mau marangot gugur sudah di sini. Marangot orang laki muha. Oh ini menyahuti laki. Ini gugur sudah di sini. Berarti kesempatan gugur adalah. Masih ada kesempatan lagi masalah. Nah, berbicara masalah berbakti kepada laki panjang nih. Jadi kita lain kali aja ceritanya. Nah, berbakti kita senantiasa kita selalu mengirimkan doa-doa, kita hadiahi, kita ziarahi kubur sidin. Nah itu sudah berbakti orang kuitan walaupun sudah meninggal. Nah setiap malam kita kirimi doa-doa, kita ziarahi setiap hari Jumat misalnya. Nah sebelum kita membaca bacaan Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran, kita sudah ada niat kita hadiahkan gesan kuitan kita. Nah itu walaupun mbah membaca itu kita kada berdoa lagi, ya Allah ulun kirimkan doa ulun ini kepada kuitan ulun yang bernama Fulan bin Fulan misalnya han. Walaupun kita kada sebut lagi, cuman sebelumnya kita harus ada niat dulu.
kita hendak membaca Al-Quran di hati sudah ada niat, ini bacaan ini pacang ulun hadiahkan kepada kuitan. Nah, walaupun kita di akhir kada berdoa tetap sampai. Jadi doa itu sunat aja hukumnya. Yang penting di awal-awal kita harus ada niat. Makanya biasanya lambat tahlil tuh kita pacang membaca tahlil aja, yang pacang kita hadiahkan kepada ngana aja. Kita pemulaan harus kayak itu dulu. Jangan timbul-timbul kita membaca tahlil, timbul-timbul di ujung kita kirimkan pahala. Nah, itu syaratnya di awal juga niat. Nah, kalau sudah kita berawal di niat, walaupun kada berdoa di akhirnya sampai. Cuman kita langsung datang ke kubur sidin, walaupun kita kita niat hendak mengirimkan kedidak, timbul-timbul kita membaca, walaupun kada diniatakan, walaupun kada berdoa pacang dikirimkan sampai. Kalau kita langsung di kuburan. Nah, kalau kita di rumah kita harus ada niat sebelum membaca. Nah, kalau sudah ada niat, walaupun mbah membaca kada dikirimkan doa, nah, itu sudah sampai. Nah, paham lah? Oke. Nah, jadi baik benar kita doakan anak kita tuh mudahan jadi wali aja kitahan. Misalnya kada jadi wali aja bisa jadi cucu yang jadi wali berkat doa kita. Nah, jadi doa kita tuh cara Allah mengkabulkan. Yang kedua yaitu menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, jadi misalnya kita berdoa 20 tahun sudah minta sugih, tetap kata itu bisa jadi digantikan Allah dengan yang lebih baik. Anak kada mau kada suah garing, jantung anak kada suah sakit, ginjal anak kada suah tak kada sakit. Nah, bisa jadi permintaan kita disugihakan anak kita sehat kelihatan kadida nang kritis-kritisnya kadida. Nah, bisa jadi andai kata dikabulkan Allah menjadi sugih, anak ke rumah sakit, kanker jantung, kanker ginjal. Nah, habis duitnya, jadi digantikan Allah dengan yang lebih baik. Itu cara Allah mengabulkan doa yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, Allah mengabulkan doa dengan cara ditunda atau disimpan sampai hari kiamat. Nah, jadi kan ujar Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu berpahala. Lawan jar Nabi intizarul faraji minallah al-ibadah. Menunggu terkabulnya doa daripada Allah Ta'ala itu ditulis ibadah. Ya Allah, jah lunasakan hutang ulun 2 hari kada lunas. 2 hari 2 kali 24 jam kita dinilai ibadah. Siapa yang sanggup 2 hari nonstop. Nah, 4 bulan hanya terkabul, 2 hanya terlunasi hutang. 4 bulan 24 jam kita beribadah kepada Allah. Amunnya tahu kayak itu kita lebih senang lambat kabul daripada lakas kabul. Nah, makanya jar wali, orang saleh bahari, misalnya kami itu berdoa kepada Allah langsung dikabulkan Allah seketika itu juga. Kami gembira marratan wahidah. Kami gembira 1 kali. Akan tetapi jar orang saleh dahulu, apabila doa kami itu lambat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kami itu gembira marratin kafirah, gembira dan kegembiraan yang sangat banyak. Himong buhan wali bahari bila lambat kabul doa. Nah, makanya banyak juga berdoa. Oh ya, habis berdoa. Baju buruk sedangnya berdoa lagi. Bila lambat berbaju hanyar, banyak pahala buntian. Cuman ngarannya doa ini adalah ibadah. Jadi doa ini pasti memiliki syarat. Kan sembahyang ibadah ada syaratnya, menghadap kiblat, suci daripada 2 hadas, suci daripada najis. Kalau doa di ibadah, doa ini pun memiliki syarat. Nah, jadi kita harus tahu nih, jangan-jangan kita 50 tahun berdoa setiap minggu sembahyang kada pahala. Kita harus tahu syarat-syaratnya. Makanya penting kita mempelajarinya. Nah, jadi Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memiliki kitab yang bernama Al-Hikam. Jadi di dalam kitab itu Sidin menghimpunkan syarat-syarat doa. Nah, syarat-syarat permintaan bisa disebut dengan doa. Nah, jadi syarat yang pertama yang diminta itu tidak bertentangan dengan adat. Ya Allah, ya turunkan makanan dari langit. Kalau doa ngarannya itu mah hulap ngarannya. Atau misalnya Allahumma ahyi ummi, ya Allah hidupkan mama ulun di kuburan kuitan begana. Allahumma ahyi ummi, ya Allah hidupkan kembali mama ulun, ya itu kada pahala doanya. Itu kada doa. Makanya dulu itu ada orang kisah pintar nih. Kan dia Allah Ta'ala itu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku pasti kukabulkan dari Allah Ta'ala. Bujurlah aja. Jadi kita bujurhan. Aku berdoa jadi aja. Itu kisah pintar. Itu lain doa ngarannya. Itu mustahil. Jadi doa itu syarat yang pertama, doanya kada mustahil, doanya yang kada menyalahi adat. Itu lain doa ngarannya. Bisa jadi dikabulkan Allah Ta'ala jadi nabi palsu. Nah, dikabulkan Allah Ta'ala cuma jadi nabi palsu, penjara juga. Nah,
Wah ini Nabi masuk penjara, malaikat Jibril masuk penjara sudah. Nang malaikat Jibril, nang malaikat Imam Mahdi masuk penjara sudah juga. Nggih nang mengaku. Nggih. Yang kedua, syarat doa tidak minta untuk dibolehkan yang haram. Kadidabang kita di sini leh, ya Allah aja membolehkan ulun mencuri aja kadida leh. Nah, itu kada doa. Kenapa aja? Nah, itu kada masuk syarat yang kena ada pulang syaratnya. Nah, itu kada pahala. Kalau dikabulkan juga itu anjuran daripada Allah Ta'ala. Itu anjuran. Nah, yang ketiga, bahwa tidak adalah yang diminta itu sesuatu yang rusak. Ya Allah, jangan akan buntut jatuh ya atau tak? Sesuatu yang rusak artinya kan membuahkan kita kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Atau kita nih melamar pekerjaan misalnya ke mana? Ke bank yang riba. Ya Allah, jangan lulusakan ulun dalam pendaftaran ini pacangan sebelum kau begawi di bank situ aja. Nah, itu kada pahala doanya. Nah, itu kada pahala doanya. Yang keempat, bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Jangan coba-coba. Coba pang aku amalkan ini aja, mampan kada doa ini aja. Nah, itu kada pahala doa kayak itu. Kada pahala. Itu cobaan. Yang kelima, tidak menganggap besar permintaan. Banyaknya kalau berdoa aja minta duit semiliar aja. Jangan menganggap semiliar itu kecil di depan Allah Ta'ala. Jangan menganggap besar. Nah, yang keenam, berprasangka baik, doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu kita tuh optimis saja. Jangan sampai kira-kira aku berdoa kada kabul aja. Jangan berdoa dulu, baiki hati dulu. Kita yakin sampai kita berhusnuzan kepada Allah, doa kita dikabulkan, saya berdoa. Amunnya belum optimis, jangan berdoa dulu. Nah, itu kada pahala doa kita. Nah, yang ketujuh, bahwa tidak adalah doa itu menyibukkan daripada keperluan yang hadir. Misalnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba ada orang buta nah hendak tercabur ke sumur. Tadi jangan berdoa dulu, kita selamatkan orang dulu. Atau misalnya kita hendak berdoa, tiba-tiba ada kanak-kanak di jalan nah hendak diganjah motor, tinggalkan berdoa. Nah, apabila kita tetap berdoa, doanya kada berpahala. Makanya kan ada kawan di pondok dahulu pas lagi gotong royong mengangkut di gerobak tuh tanah, menunjul ambles ban kada kau menunjul belicak. Timbul-timbul kawan dari jauh buka hana menunti. Dikirati manggani langsung berdiri. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kawan ulun supaya kawan menunjul gerobak ya. Kewajiban kita manggani kawan. Nah, itu kan kada berdoa. Itu kada berpahala doanya kayak itu. Macam-macam doyan kawan jadi pondok. Nggih. Kirate hendak membantu langsung berdiri. Nah, mudah kawan ulun diberikan kekuatan supaya kawan menunjul gerobak ini ya Allah aja. Nah, orang maka bakuriakan menunjul. Nah, itu bujur dah. Allahu Akbar ya. Yang ke-8, syarat daripada doa tidak kecewa dengan terlambatnya kabul. 20 tahun sudah berdoa aja kadang mau sugih juga aja. Nah, itu kan kadangnya kecewa. Akhirnya pahala 20 tahun kita berdoa habis gara-gara kita kecewa doanya kadang mau kabul. Bisa jadi kan doanya disimpan Allah sampai di akhirat, kayaknya pas kita meninggal timbul-timbul banyak pahala. Ya Allah aja asal merasa banyak beribadah kayak ini. Wajah Allah Ta'ala, inilah doa ikan yang aku kabulkan di dunia, aku ganti di akhirat menjadi amal ibadah. Nah, itu disimpan Allah di akhirat. Nah, iya. Jadi jangan bosan berdoa. Makanya jar si Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, al-muwafiq man aksara minat doa. Orang yang diberi taufik itu ialah orang yang sering rancak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ajar Umar bin Khattab. Nah, kemudian pulang. Nah, yang ke-9, syarat doa itu apa? Nah, dia tahu arti doa itu. Nah, kita 50 tahun berdoa, setiap sambiang tahu kada kita artinya. Bila kada tahu kada berpahala doanya. Nah, ada berpahala doanya. Nah, makanya kan doa di antara wali itu ada doa, ya Allah jadi wali, matikanlah ulun sekarang juga ulun rindu kepada engkau. Kita nang kada tahu kita amalkan doa wali ini. Kita kada tahu artinya. Jadi kita berdoa, ya Allah, jangan matikan ulun ini juga ulun rindu kepada engkau. Saka kita tahu kedua ini kita berdoa kayak itu. Nah, ada doa wali nang kayak itu.
Makanya lagi di pondok ulan lagi sekolah dahulu. Jadi di pesantren itu dahulu setiap malam bulan purnama banyak santri ini nama amalakan mandi bungas. Setiap bulan purnama. Orang kada pernah. Kalau ne murni kebungasan wane. Enggak. Cuman ketika lo masuk pondok pas ulang kelas 1 itu banyak sudah santri yang kada mengamalkan, kada diberikan guru lagi. Nah, itu tahu juga kenapa alasannya, entah santri ini kakak payuan kada tahu juga. Pokoknya kada diberikan guru lagi. Nah, cuma masih ada sedikit santri yang mengamalkan. Jadi ada ading kelas nah hanya masuk pondok nih, betakon kakak kelas. Kakak aja kayak apa aja bacaannya, doanya aja. Karena kan ngarannya mandi bungas nih ada niatnya, ada doanya. Jadi santri ini betakon. Karena kan kada banyak yang kada ngamalkan lagi, kada tapi banyak orang tahu doanya lawan niatnya nih. Betakon, kak aja kayak apa doanya mandi bungas aja. Anak bungas nih kakak-anakan nih. Oja ditulisakan kakalasnya nih, kita anak bogobe awak, baca ini doanya. Nah, Allahumma ja'alni kirdun abadan. Nah, jadi mandi kita penasaran juga napa arti doanya. Makanya rancak mamlakan sudah. Ditakoni orang kakak lain. Artinya sekalinya, ya Allah jadikanlah ulun warik salawasan. Nah, gara-gara kada tahu arti berdoa setiap malam bulan purnama, ya Allah jadikanlah ulun warik salawasan itu kayak asal ada ubah muhane ada ubahnya. Nah, di pondok rata. Nggih. Nah, kecuali misalnya doa yang kita pintani kita kada tahu artinya, cuman ini doa dari Nabi atau dari Al-Qur'an. Misalnya Rabbi habli minas sholihin, jadi Al-Qur'an itu kan ada doa kayak itu. Ya Allah berikanlah ulun anak yang soleh, anak yang baik. Nah itu kita walaupun kada tahu artinya kita berpahala. Atau doa Nabi misalnya Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kebanyakan kita banyak doa dari wali aja. Nah contohnya dari wali misalnya kan doa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Az-Zuli. Apa Allahumma ya Rabbana bijahin nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahir qulubana min kulli wasfi yubaiduna. Ada kalau doa itu di dalail biasanya di awal-awal. Nah itu kan doa karangan daripada wali. Nah, kalau kita ada tahu artinya kada pahala doanya, kita kada hanya permintaan, itu bukan termasuk doa, doanya kada pahala. Nah, jadi misalnya doa kita hafal, kita cari artinya. Jangan sampai kita 50 tahun sembahyang berdoa kada ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Nah, baik bahasa Indonesia kita berdoa apa? Ya Allah mudahan anak ulun saleh, ya Allah mudahan ulun kau berhuma kita nyaman kena. Nah, baik itu misalnya doanya kada dikabulkan Allah Ta'ala, bisa jadi digantikan yang lebih baik. Nah, enggak. Nah, ya, baik benarnya. Baik banget. Enggak. Ada dipilih kan kita tahu dengar dipilih ampuni ulun kalau itu kalau. Nah, enggak. Kalau yang langsung dari ya Allah ulun dosa banyak ya Allah ampuni ulun. Nah itu. Nah, berpahala doa kita. Misalnya kada kabul bisa jadi simpanan di akhirat kayaknya. Kemudian pulang yang ke-10 syarat daripada doa adalah menghindari kalimat-kalimat yang tidak layak kepada Allah. Nah, apa contohnya misalnya Allahumma rzuqni kuwatan fil jima', ya Allah berikan aku kekuatan dalam berjima ya. Ini kada layak kata-kata kayak ini di hadapan Allah Ta'ala. Ini kada berpahala doanya, kada beradat dengan Allah Ta'ala. Nah, seharusnya kan kita baiki doanya kayak apa misalnya Allahumma mati'ni bi'adha'i, ya Allah senangkan ulun dengan anggota-anggota ulun. Nah, termasuk di situ juga. Nah, harus kata doa atau di baiki, jangan sampai kada layak dengan Allah Ta'ala, kada berpahala doa kita. Nah, yang ke-11 syarat daripada doa itu berdoa itu dengan nama-nama Allah yang baik. Jangan sampai kita berdoa ya khaliqas syarr, wahai orang yang menciptakan kejahatan ya kita. Itu kada berpahala doa kita. Walaupun itu bujur. Ya khaliqal khinzir ya, wahai orang yang menciptakan babi ya kita. Doa kabulkanlah doa ulun nih ya. Nah, itu kada baik itu. Yang bagus itu kan ya Rahman, ya Rahim, ighfirli di kitahan. Nah, dengan nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang ke-12 hadir hati. Berdoa sambil melamun kada berpahala doanya dan kada akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kan di dalam sebuah hadis
itu tegas dikatakan Allah hanya akan menerima doa daripada hati yang hadir. Itu tegas dikatakan dalam hadis. Artinya kalau kita lalai berdoa timbul-timbul Rabbana atina fid dunya hasanah, maka panjang tadi timbul-timbul Rabbana. Nah, itu kada diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbana kita ingat le. Itu pengalaman masing-masing udah. Nggih. Mahayal. Kalau kita mahayal, kita ulangi doanya biasa. Kita ulangi doanya biasa. Nggih. Nggih. Kemudian yang ke-13, syarat daripada doa adalah meyakini hanya Allah yang bisa menunaikan hajat. Nah, hanya Allah yang kalau menunaikan masalahku ini nanti kitahan. Kita harus yakin. Nah, itu syarat yang ke-13. Yang ke-14, makan minum yang halal. Jadi jangan sampai kita nih ada memakan, ketujuh makan yang haram. Itu doanya kada akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis, Allah tidak akan menerima ibadah baik yang wajib atau yang sunat apabila itu makan yang haram, makan dan minum yang haram. Yang ke-15 syarat daripada doa yaitu berdoa itu ikhlas karena Allah Ta'ala, menjunjung perintah Allah Ta'ala. Masalah doa kita ini kada dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, itu lain urusan kita. Urusan kita menjunjung perintah Allah. Allah Ta'ala, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku." Nah, masalah dikabulkan kada dikabulkan itu lain urusan kita. Amalnya kita dikabulkan juga kah doa koneja. Nah, itu berarti kita sudah masuk hendak mengurusi urusan Allah Ta'ala. Nah, itu kada diterima doa yang itu, kada berpahala doanya. Nah, jadi berdoa itu ikhlas menjunjung perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi 15 itu syarat daripada doa. Apabila syarat yang ke-15 ini sudah terpenuhi, berarti ngarannya permintaan kita itu disebut dengan doa. Jadi Nabi, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, berpahala kita. Intizar al-faraji minallah al-ibadah, menunggu terkabulnya doa daripada Allah Ta'ala itu ditulis ibadah. 2 tahun hanya kabul doa, 2 tahun 24 jam kita dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Nah, itu syaratnya, belum lagi adab-adabnya. Cuman amalnya kita sudah memenuhi syaratnya, berpahala sudah kita. Nah, cuman kalau kita tunaikan adab-adab doa, nah itu lebih diperhatikan oleh Allah Ta'ala, lebih didengarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dua-duanya adab-adabnya ada lagi. Nah, di antara adab-adab doa ini ulama menghimpunkan sampai 50 lebih adab-adab daripada doa. Cuman kita poinnya aja kita sampaikan. Nah, jadi yang pertama, adab daripada doa itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab Al-Qirtas itu disebutkan barang doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ya, kita singkat. Nah, kemudian adab daripada doa ialah mengucapkan alhamdulillah sesudah membaca bismillah. Mengucapkan alhamdulillah sesudah membaca bismillah. Jadi sunat kita ketika kita hendak berdoa kita mengucapkan alhamdulillah. Cuman ada tempat yang kita tuh wajib mengucapkan alhamdulillah. Siapa tahu dia tahu dapat hadiah. Tempat yang wajib kita tuh mengucapkan alhamdulillah ada 2 tempat. Nah, dia kena umrah lan ulun, cuman tiketnya tanggung seorang. Ada dapat sembahyang kita wajib mengucapkan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, khutbah Jumat itu wajib kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Nah, itu salah satu daripada rukun khutbah. Dan kita tuh ketika khutbah Jumat disunatkan membaguskan kalimat alhamdulillah atau pujian kepada Allah, kita disunatkan memperbagus. Contohnya misalnya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam ya. Nah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam itu disunatkan kita memperbagus pujian kepada Allah ketika berkhutbah. Cuman kalau mengulang kalimat alhamdulillah bang, apa hukumnya? Ada yang mendengar desus-desus di bawah mau ini ada khatib bila berkhutbah alhamdulillah sekaliannya aja. Ada yang mendengar lah di bawah mau ini aja ada khatib bilanya berkhutbah alhamdulillah sekaliannya. Ada yang mendengar lah. Nah, rupanya ada mendengar. Nah, dia nana tahu kan siapa yang alhamdulillah sekaliannya tahu siapa?
tidak bukan dan tidak lain adalah orang yang ada di hadapan pian ini. Jadi orang bila jadi kan dipermasalahkan di balik mana didengaran orang nih ada yang protes alhamdulillah sekaliannya mau khutbah aja. Nah, jadi apa hukumnya mengulangi kalimat alhamdulillah ketika berkhutbah? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jadi 2 kali kalau alhamdulillahnya. Apa hukumnya itu? Nah, jadi mengulangi kalimat alhamdulillah itu adat di antara adat di Indonesia. Kalau di luar Indonesia orang kadang mengulangi alhamdulillah itu. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, bolehlah mengulangi kalimat alhamdulillah itu ketika khutbah? Nah, itu pertanyaannya. Kadida pertanyaannya, boleh aja khutbah tuh alhamdulillah sekaliannya? Kayak itu pertanyaannya. Timbul pertanyaan, bolehkah mengulangi kalimat alhamdulillah ketika berkhutbah? Nah, dijawab oleh Muktamar Nahdlatul Ulama, itu permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama yang diadakan 5 tahun sekali. Nah, jadi Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-11 yang diadakan di Banjarmasin tahun 1936, belum lagi kita merdeka. Belum lagi merdeka sudah dibahas orang kita mengucapkan alhamdulillah, mengulang alhamdulillah itu kada dilarang. Itu jawabannya. Jawabannya lain, berkhutbah alhamdulillah sekaliannya kada dilarang, lain kayak itu kalimatnya. Mengulang-ulang kalimat alhamdulillah itu tidak dilarang. Nah, itu sudah dibahas lawas di sebelum merdeka sudah dibahas orang. Nah, kenapa jadi dibahas? Karena asalnya kada. Amunnya ada orang membahas alhamdulillah sekaliannya kenapa aja? Kada kita membahas kita. Nah, jadi ya kalau kita berdoa melalui salat hajat, nah itu lebih bagus lagi kita berdoa dengan salat hajat, lebih bagus lagi cara salat hajat ya kayak tadi. Nah, berhubung kita waktu sudah landong, kita sudahi sampai wahini. Nah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqihna fid din, Allahumma taqihna fi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqihna fid din, Allahumma taqihna fid din waj'alna min 'ibadikal salihin wa min awliyaikal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.